Puji Tuhan, kita tetap bersemangat. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, di mana kita juga tadi sudah diumumkan perayaan Paskah, kematian Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia mengerti setiap permasalahan kita. Mari kita satukan hati dalam doa, biarlah Tuhan melawat menjamah setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Di rumah-Mu ini Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami berharap akan janji-janji-Mu, firman-Mu akan kami simpan di dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami beroleh janji kemenangan demi kemenangan, itu Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, juga umat-Mu, jemaat-Mu yang dalam perjalanan, biarlah Kau tibakan dengan selamat Tuhan. Juga para pemirsa yang menyaksikan melalui online Tuhan, biarlah Engkau melawat menjamah setiap kehidupan mereka. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Layakan kuduskan hidup kami, tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Lewat
siapkan seluruh kehidupan kita, terutama hati kita, untuk ditabur firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup melawat, menjamah, memberkati kita semuanya. Sanggup
percaya. Dengan hati yang percaya Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan akan kami pegang dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Juga melalui hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara, melalui firman-Mu Tuhan, biar menguatkan setiap kami Tuhan. Amin. Kami mau berikan hati kami Tuhan untuk ditabur firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali oleh kemurahan Tuhan kita dikumpulkan kembali untuk menerima berkat-berkat-Nya. Pagi hari ini kita akan berbicara sebagian firman Tuhan dengan judul berharap akan janji Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 26 ayat 6 dan 7 saja sebagai ayat pengantar bagi kita. Kisah Rasul 26 ayat yang kedua. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-6 dan 7. Saya minta Saudara Joko tolong bacakan. Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-6 dan ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah di dalam Kisah Para Rasul 26 ini adalah puncak dari Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus setelah bertobat. Setelah dia mengalami pertobatan yang dahulunya sangat giat, kata orang Jakarta sangat getol untuk melakukan ritual-ritual berdasarkan agama Yahudi, yaitu mempertahankan Taurat. Nah, setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus di pasal yang ke-9, di situ dia mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu bukan berubah kehidupannya saja, tetapi dalam sikapnya. Setelah dia mengetahui bahwa manusia ini diselamatkan bukan karena melakukan ritual-ritual agama. Manusia itu diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, termasuk melakukan Alkitab. Bukan itu. Tetapi saudaraku, mungkin saudara berpikir, wah ini om mulai sesat nih. Tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti melakukan ini, saudaraku. Begitu juga dengan Taurat. Taurat itu tidak dihapus, saudaraku, tetap berlaku. Dan hukum dari Tuhan lebih berat lagi. Taurat tidak boleh membunuh, tetapi Tuhan membenci saja sudah membunuh. Nah, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus pada saat itu mempunyai paradigma bahwa melakukan Taurat ini adalah jalan yang terbaik untuk membela Tuhan, untuk membuat dirinya dapat berkenan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat dia ketemu dengan Tuhan,
Lalu pada saat dia ketemu dengan Tuhan, dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Aku akan mempersiapkan engkau untuk mengenal aku. Jadi saudaraku, kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, disodori apapun yang di dunia ini tidak akan bergeming, saudara. Tidak akan melepaskan Tuhan dalam iman saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku, di dalam gereja Tuhan di tempat ini, saya ini seringkali menekankan, ayo kita mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal akan Tuhan, kita pasti mempunyai pengharapan terhadapnya. Seperti kita mengenal presiden kita, ya, dari Bung Karno, Soeharto, kemudian Habibie, Ibu Mega, Gus Dur, Ibu Mega, Susilo, kemudian Jokowi. Semua dapat kita lihat siapa yang bisa kita harapkan. Kita mengenal mereka, mengenal ini membawa presiden kita ini, pemimpin negara kita ini membawa kita kepada masyarakat adil dan makmur secara berkeadilan, tanpa melihat suku dan agama. Inilah orangnya. Nah, di situ kita mempunyai pengharapan terhadap orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Setelah saudara mengenal akan Dia, saudara akan berharap. Rasul Paulus ini, saudaraku, pada saat dia sudah bertobat, dia keliling kemana-mana. Nah, satu kali kelak dia itu merindu untuk menyelamatkan bangsanya. Dia kepingin pulang ke Yerusalem. Nah, rekan-rekannya bilang, jangan, bahaya lo di sana. Udahlah, untuk bangsa-bangsa lain. Dia katakan, ini Injil keselamatan yang kita harapkan. Ini bukan untuk bangsa lain saja, tetapi bangsa kita juga, semua manusia. Jadi tidak terbatas pada suku tertentu, bangsa tertentu, tetapi semua. Dan saya ini orang Israel, orang Yahudi, harus menyelamatkan mereka. Bahaya loh. Kemudian Agabus datang memperkuat pandangan rekan-rekannya itu. Ini loh, tali, ya, akan diikatkan ke tangan si Paulus nih dan kakinya. Tetapi Paulus tidak bergeming. Sebab apa? Dia sudah mempunyai pengharapan. Setelah ketemu dengan Tuhan, dia kenal Tuhan, dia mempunyai pengharapan. Dia ingin pengharapan itu juga dialami oleh bangsanya. Itu sebabnya dia ke sana untuk memberitakan pengharapan ini kepada bangsanya. Dan untuk itulah penggenapan nubuat dari Nabi Agabus ini menjadi kenyataan. Nah, saudaraku, sebenarnya dia itu waktu mau memberitakan Injil di daerah Yerusalem, Yudea, ya awalnya berhasil. Banyak bangsa-bangsa, sebab di situ bukan orang Yahudi saja ya, di Yerusalem ada bangsa-bangsa lain, Arab, Yunani, ya, ada di sana. Kemudian dia menginjil, memberitakan Kristus sebagai pengharapan keselamatan. Dia pikir, saya dapat berhasil, bangsa saya juga harus diselamatkan. Dia masuk ke Bait Allah. Di situ dia. Orang Yahudi berpikir, keselamatan itu Taurat ini, lakukan dengan baik. Kamu kan dari orang Yahudi yang memegang Taurat begitu ketat, dari mazhab Farisi yang keras.
Kamulah orangnya. Kamu sudah membela Taurat, sekarang kamu berpaling dan masuk lagi di dalam bait Allah untuk memberitakan ini. Tidak ada. Dianggap dia itu menista agama. Baru mau ditangkap, ya kebetulan serdadu dari Roma, sebab orang ini tidak bisa diadili begitu saja karena dia ini warga negara Roma. Dia dibawa ke Felix, mahkamah agama, kemudian akhirnya ke Raja Agripa, di mana kita membaca nasib. Saudaraku, Raja Agripa bertanya, kenapa sih kamu? Iya, ini ayat yang ke-6 ini dan 7. Karena pengharapan inilah yang membuat aku diserahkan oleh bangsa-bangsa Yahudi. Saudaraku, kita seringkali untuk ayat-ayat seperti ini, khotbah-khotbah seperti ini tidak laku di gereja akhir zaman ini. Tetapi inilah yang harus kita beritakan, saudaraku. Bukankah Tuhan Yesus telah berkata, untuk menjadi murid dia harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut dia. Mengikut dia bukan norok buntek katanya orang Madura, norok ngikut di belakang kemana. Tetapi apa langkah hidupnya, motif dia melakukan itu semuanya, kita harus ikuti. Jangan sampai kita ikut Tuhan, oh supaya aku diberkati. Pasti diberkati surga. Tetapi kita ini menderita karena kita mempertahankan kebenaran. Iya. Seringkali saudara mungkin tidak tahu, kalau kita ini di tengah-tengah dunia yang gelap begini, yang sudah bobrok begini, mau taruh manusia kayak apapun, pasti korupsi di situ. Sekarang tinggal sedikit loh manusia yang betul-betul hidupnya benar, saudara. Itu sebabnya kita berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada yang Kristen korupsi juga. Tetapi anak-anak Tuhan yang seperti Rasul Paulus yang sudah mengenal Tuhan secara benar, saudaraku, hidupnya apapun resikonya, hidup sesuai dengan pengharapan. Nah, saya mau beritahu saudara, pengharapan apa sih? Pengharapan dari berita Injil ialah yang menjadi pedoman hidup Rasul Paulus, yang ia ajarkan pula kepada orang lain, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Saulus yang dahulunya adalah bagian dari orang penganut agama Yahudi, dari mazhab yang Parisi yang keras, setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Nah, saudaraku, setelah dia bertobat apa? Pengharapan tertuju kepada janji Allah. Apa sih janji Allah itu? Ini loh, janji Allah itu di dalam Tuhan Yesus itu. Kenapa Tuhan Yesus itu dikatakan Allah meninggikan dia dan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena ini saudara, ya, dia ini adalah pengharapan manusia, pengharapan dunia ini. Kenapa? Sebagai anak Allah, dialah yang menyalurkan kasih Allah. Allah tidak hanya berkata, oh manusia yang berdosa, aku mengasihi engkau, aku mengampuni. Tetapi dia berikan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa saudara dan saya. Untuk disalib, menggantikan kita yang patut mendapat hukuman itu. Ini pengharapan saudara. Dia berjanji. Kalau dahulu kita baca dalam tim doa pagi sedang membaca dan kita sudah masuk pada Yosua,
Janji-janji itu masuk di dalam tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu cuman gambaran, saudaraku, ya, yang akan kita dapatkan nanti. Tidak dapat kita uraikan dengan kata-kata manusia. Begitu indahnya, begitu enaknya di dalam tanah perjanjian yang kekal itu. Ya. Terus sebagai Mesias, dia ini datang sebagai anak Allah yang dikorbankan. Sebagai Mesias, ia membebaskan semua manusia dari jerat kuasa dosa. Sebenarnya kita ini sudah terlepas, orang yang betul-betul cinta, berharap kepada Tuhan. Itu kuasa dosa itu sebenarnya tidak kuat lagi, sekalipun kita ini di tubuh ya. Rasul Paulus mengakui, selama aku di dalam kemah ini, aku jauh dari Tuhan. Tetapi dia tidak stop sampai di situ. Dia berkata, sekalipun aku di dalam kemah atau di luar kemah, aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan itu betul-betul suruhku, tidak usah kuasa Roh Kudus itu. Nah, nanti yang bagian ketiga kita dapat lihat kenapa Tuhan Yesus merupakan janji Allah yang kita perlu harapkan daripadanya. Dia datang untuk apa? Kepada orang dosa, menyalurkan kasih Allah. Dia datang kepada orang berdosa untuk menebus orang berdosa. Yang ketiga, dia datang naik ke surga setelah penyaliban. Tidak mungkin dia boleh naik ke surga kalau dia belum melakukan tugas mulianya ini. Selesai dia melakukan, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai, dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberikan kita, menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup. Dia menasihati kita untuk kita itu bisa berjalan di jalan yang benar dan hidup itu. Itu sebabnya suruhku Alkitab berkata, menghujat bapa, anak masih ampun. Tapi kalau ini, sebab apa? Semuanya Tuhan yang sediakan. Tuhan Yesus yang sediakan sarana-sarana ini. Nah, sekarang janji itu sudah dinyatakan. Mau enggak saudara betul-betul mengenal dia, sehingga janji itu senantiasa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak akan pernah sirna harapan itu. Sampai harapan itu menjadi kenyataan. Baik pada saat Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita yang berpengharapan, ataupun kita harus cepat meninggalkan dunia ini, karena memang kita telah selesai melakukan pertandingan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Nah, saudaraku, selanjutnya, konsekuensi berharap kepada Tuhan. Nah, ini yang paling seringkali membuat kita itu ogah-ogahan mengiring Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sebab ini konsekuensinya, ya, Tuhan itu pada saat kita mau mulai berharap kepadanya, ada risiko-risiko. We have to pay the cost. Kita harus membayar harganya, biaya. Bukan berarti, oh inilah tadi bilang keselamatan anugerah. Sekarang kok ada ini? Saya mau katakan ya, saudara juga mampu melakukan ini. Sebab apa? Roh Kudus, ya, yang bagian ketiga tadi sudah dikirim untuk memampukan saudara melakukannya.
Seperti begini, saudaraku ya. Saya bukan ahli. Coba ada si Belia suruh uraikan di sini. Natrium dan klorida. Itu natrium klorida bersenyawa. Itu menghasilkan apa? Hah? NaCl, uya. Sebelum dia bernyatu tidak ada rasanya, tapi setelah dipersatukan jadi garam. Begitu juga saudara, kalau Roh Kudus menyatu dengan kehidupan kita, kita akan menjadi garam dunia. Jadi saudaraku, Tuhan berkata kalau garam itu sudah tidak asin diinjak-injak orang, berarti Na dan Cl itu tidak bersenyawa lagi. Ayo, tanda-tanda kita ini menjadi orang yang sudah diselamatkan itu. Betul, kita ini seringkali oleh daging ini diseret untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam roh kita memimpin kita untuk mau terus berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Jujur saja saudaraku, pekerjaan yang sangat berat bagi saya. Kenapa saya berhenti bertahan? Saya ini sudah seringkali saksikan ke saudara. Saya diberi pekerjaan oleh mertua saya untuk menjual mesin-mesin diesel ya, impor dari Inggris, bekerja sama dengan Dwi Kora. Bos, saya lupa sekarang masih ada enggak. Saya dibelikan ruko di Pangeran Jayakarta, Jakarta. Terus ditaruh duit di situ. Ada 100 juta untuk operasional. Sepeser pun saya tidak sentuh. Saya pindah seluruh. Saya bekerja di LP3S sebagai tenaga penyuluh lapangan bersama-sama dengan Jimli Asdik. Saudara pasti kenal, sekarang terkenal profesor lagi. Dia waktu itu masih mahasiswa di UI, Fakultas Hukum. Saya tinggalkan, saya masuk pegawai negeri. Di pegawai negeri saya pindah lagi. Dan sebelum ke PL3S, saya masuk di Pekerti yang jual alat-alat semua kerajinan tangan di Indonesia itu dikelola oleh Pekerti dan diekspor. Kamilah yang mengelola itu, mengkoordinasi itu. Itu dengan orang dari Jerman. Saya melihat, saya sudah teman saya satu alma mater loh, di dalam perempuan namanya Ulfa. Saya jadi manajernya baru masuk. Saya tinggalkan pegawai negeri, saya tinggalkan. Di sini saya tidak berani. Sekalipun berat, dirasani, dikata-katai, gak apa-apa. Aku tahu melayani dia sakit, tetapi kemuliaan yang menanti orang yang berharap kepada Tuhan akan menjadi kenyataan pada saat Tuhan kembali pada kalian kedua. Mari saudaraku, mari kita betul-betul pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, saudaraku, tidak mungkin. Kita lihat murid-murid Tuhan, Rino wengi derek Gusti mangan, dek Gusti sare, dek Gusti. Nothing happen to them. Tidak ada yang terjadi. Waktu Tuhan Yesus mau disalib, sempurna kabeh. Tetapi pada saat Tuhan kembali dan menceritakan bahwa dia sudah bangkit,
Sampai terakhir suruh pada saat Tuhan Yesus masih naik, konsep mereka masih apa? Oh, dunia ini Tuhan membangun kembali kerajaan, ya, memulihkan kerajaan Daud kan? Wah, udah bangkit pasti. Harap-harap bisa jadi menteri, paling tidak jadi dirjen lah. Tuhan bilang, tidak usah mikirin itu urusannya Bapa. Tetapi apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi bagi Kristus. Saudaraku, itu yang menjadi harapan kita. Apapun yang terjadi, anak-anak Tuhan jalan terus menderita karena kebenaran. Bukan menderita karena malas, saudaraku. Menderita karena tidak menggunakan, otak. Dimanapun saya berada, saudaraku, ya, tidak nyombong, saya pasti prestasi. Saya tidak sombongkan diri. Oh, kok tidak jadi konglomerat om? Saya suruh tentang uang itu, mencari uang itu bukan tujuan saya. Banyak dibohongin. Sampai saat ini boleh tanya itu. Saudara Seku yang di Batam, saya pernah suruh jalan di Batam, ada tagihan 2 lembar BG, biliet giro. Saya taruh. Saya waktu itu hari Jumat, jadi orang kantor Batamindo itu pada istirahat. Jadi saya cari makan dulu di warung Padang. Lagi lihat-lihat begini, datang motor nyambar tas saya, HP saya, BG itu hilang. Saya datang lagi pada penagih. Saudara tahu, jalan tol, di situ ada masjid, di seberangnya itu ada apartemen yang nangkrak sekarang. Itu saudara boleh lihat masuk dalam liftnya, itu lift Schindler buatan Cina. Saya yang pasang, gak dibayar. Saya hanya mau cerita ke saudara. Saudara rugikan saya dengan uang, saya tidak akan bermusuhan dengan saudara. Betul. Uang bukan hal yang utama bagi saya, tetapi Tuhan pelihara terus. Saudara yang melihat mungkin enak, ya, penampilan, tetapi saudara tidak melihat di dalamnya. Ya, saya tidak mau membebani jemaat. Saya tahu kondisi lagi sulit. Ya, makan daun kelor, sayur asam dengan ikan asin. Kebetulan memang dari orang nggak punya, makanya ikan asinnya itu lahap, sukacita, menderita di dalam mempertahankan kebenaran itu sukacita. Iya, suatu kebanggaan. Seringkali kita menangis. Ya Tuhan, kenapa ya aku kok iso ngelakoni ini? Kalau bukan Engkau Tuhan menyertai aku, tidak mungkin. Disenggol ae biyen muruk kok. Kita lihat Rasul Paulus, suruhku, menderita dia. Kebanggaan satu kuasa, surat kuasa dari imam-imam, para imam besar, memberikan surat kuasa untuk menghabisi pengikut Tuhan. Dia melihat ajaran untuk melakukan Taurat inilah yang datang dari Tuhan. Tetapi pada saat dia ketemu dengan Tuhan, dia sendiri mengalami buta, tidak berdaya. Ya, dia tidak merasakan, aduh aku dulu hebat,
Sekarang Paulus rebah, tidak berdaya. Tidak lagi dia mengatakan, wah, aku punya kuasa. Apa kamu? Tetapi dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara-saudaraku, kalau kita dianiaya, itu sama dengan Tuhan dianiaya. Dia tidak mau kita dianiaya. Dia akan memberikan pembelaan, penyertaan. Pembelaan bukan untuk mengutuki orang yang mempersekusi kita, tetapi dia memberikan kekuatan untuk kita bertahan di dalam pencobaan itu, untuk membuat kapasitas kita itu semakin kuat. Kita lihat apalagi konsekuensi. Melalui hal itu, Tuhan berkata, tetapi bangun dan berdiri, sebab aku akan membuat engkau mengenal aku. Coba Saudara Joko tolong bacakan ayat 15 dan 16. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-15 dan ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Amin. Nah, kita melihat ayat 16 berkata begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Paulus dan memperlihatkan apa-apa yang akan Paulus ketahui tentang Tuhan Yesus. Dengan hal itu membuat Rasul Paulus itu mempunyai pengharapan. Oh, aku sudah mengalami kok. Begitu juga kalau kita sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, mengenal Dia. Sekali lagi saya katakan tidak mungkin. Ini ya, pengharapan ini lebih utama daripada segalanya. Bahkan dunia diberikan kepada kita sekalipun, kita akan tolak. Lord Jesus is more important one than others. Iya, Tuhan Yesus itu lebih penting. Dia adalah keselamatan kita. Semua kita, saudaraku, Alkitab di dalam Ibrani berkata, semua manusia akan mati dan dihukum dan dihakimi. Nah, saudaraku, yang memberikan kita kebenaran itu Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Orang-orang berpikir mati ya sudah, melakukan ritual-ritual agama kita, oh pasti selamat. Siapa bilang? Tidak ada itu. Tetapi pada saat saudara sudah mengenal dan menerima Roh Kudus, tanpa saudara sadar, saudara melakukan hal-hal ini. Mau berbuat yang tidak baik, ada kekuatan Roh Kudus yang menahan kita. Iya. Coba kita lihat Biliam itu, kepingin dia untuk oleh duit mengutuki Israel, kepingin dia. Makanya dia ngikutin kemana saja. Ayo Balak, ayo melo, kepingin oleh iki, tetapi Roh Kudus menahan dia. Ya. Roh Kudus menahan bukan karena dia dipakai Tuhan, karena Tuhan melihat, memprotek umatnya yang dia kasihi. Nah,
kita juga dari sisi positif, kita mau diprotek oleh Tuhan, mau berbuat dosa yang mendatangkan kebinasaan bagi kita, diprotek dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang melarang kita, menahan kita untuk berbuat yang tidak baik. Nah, terus resiko-resiko kita melihat dia dikucilkan, ya. Ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. ya, harus menentang Tuhan Yesus. Konsep yang itu berlaku buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita ini yang akan menjadi korban persekusi itu. Dikucilkan, kemudian disiksa, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Nah, coba Saudara Joko lihat Yohanes 16 ayat 2. Itu Tuhan sendiri berkata, kalau kamu yang mengikuti Tuhan, orang-orang itu berpikir yang mempersekusi kamu itu adalah menolong Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Coba Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, saudaraku ya, kita akan diperlakukan gitu, sebab orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan itu, berpikir kalau kita ini dipersekusi, kita ini dianiaya, maka mereka melakukan untuk hal-hal yang memperkenankan Tuhan, nolong Tuhan. Katanya Gus Dur saja, Gus Dur itu suruhku bisa ngomong gini, Tuhan itu nggak usah dibela, justru kita ini yang membutuhkan belaan dari Tuhan. Caranya kamu apa? Taat saja pada Dia, nggak usah membela Dia. Taat, lakukan apa yang Dia perintahkan. Dia itu kuasa kok. Nggak usah berbuat apa-apa. Baru mantu begini, ingin mati-mati. Nggak usah ini tuh ditolong-tolong. Nah, sekarang kita masuk di dalam yang ketiga ya, risiko dipaksa menyangkali pengharapan akan janji Tuhan. Ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, ini yang dilakukan Rasul Paulus dulu kan. Ini sekarang senjata makan Tuhan. Sebab apa? Dia meninggalkan mereka. Nah, aturan-aturan yang dia pahami dulu sekarang berlaku pada dia. Ya. Tetapi apa suruhku? Sesuai dengan janji Tuhan di ayat 17 dan 18. Setelah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Rasul Paulus dan akan memakai dia. Kenapa Rasul Paulus dipakai? Mungkin saudara berpikir, nek ngono aku jadi perampok kayak. Tuhan kalau tidak menolong saya seperti Rasul Paulus berarti tidak adil. Tunggu dulu, saya mau beritahu kenapa Rasul Paulus yang jahat, yang mempersekusi, bahkan dikatakan aku akan menyerang orang-orang yang percaya kepada orang Yesus dari Nazaret. Karena sebenarnya ingin mempertahankan kebenaran secara murni. Dia ingin kebenaran itu bukan hanya abal-abal, bukan hanya
kemunafikan, tetapi betul-betul dia ingin melakukan Taurat dengan benar supaya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita kepingin betul-betul mencari kebenaran, saudara lihat yang di YouTube itu, mereka banyak yang bertobat. Siapa? Ada yang menyaksikan? Tidak. Mereka pelajari Alkitab, kitab suci mereka. Mereka pelajari kitab suci mereka, mencari kebenaran dan tidak menemukan kebenaran. Mereka mendapat rahmat dari Tuhan sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, kenapa Rasul Paulus padahal dia jahat? Kenapa motifnya sebenarnya mengiring, mau menjadi, dia pernah menyaksikan dalam Taurat aku tidak punya cacat. Ya, betul-betul dia melakukan. Itu sebabnya saudaraku, kalau membunuh tidak boleh kan? Dia suruh orang lain, kelambimu degen-gen ya, aku sendiri patenono dia. Dia tidak mau, sebab dia mau murni melakukan Taurat. Nah, ini Tuhan lihat motifnya betul-betul benar, dan kebenaran itu akan datang kepadanya. Begitu juga dengan kita, saudara. Jadi saudara jangan bilang, ayo berbuat benar, jahat saja pasti. Semua orang yang dipanggil di dalam YouTube itu, saudara lihat, semua orang-orang yang mencari. Tidak semuanya loh. Orang yang betul-betul mau cari kebenaran baru terungkap. Saudara yang ada di sini masuk mlebu gereja, nggak pernah absen, tetapi kalau tidak mau mencari kebenaran akan rugi sendiri. Ya saudara akan rugi sendiri. Saya minta seluruh jemaat di tempat ini betul-betul datang untuk mencari kebenaran, sehingga rasanya rugi ya. Nek aku nggak mendengarkan firman, rugi kalau aku tidak bersekutu dengan Tuhan. Saya mau tanya, saudara berdoa di rumah bisa nggak seperempat jam? Ayo. Tapi kalau di sini kita bisa bertahan sampai 1 jam lebih, 1,5 jam paling sedikit. Kadang-kadang saudara Joni mimpin kita, sebelum jam 4 sudah hadir sampai jam 6 kurang seperempat, 2 jam berarti. Saya senang sekali, makanya saya harapkan, saya ini suka buka-buka YouTube dari kita punya. Saya aja dilampaui, padahal saya sudah khotbah lebih dulu, Joni belakangan. Joni sekarang sudah lebih dari 100 lebih, saya baru 100 sekian. Orang yang dekat kepada Tuhan diurapi. Betul. Saudara rugi, lebih baik saya katakan dulu. Kalau tidak, to be or not to be. Aku sudah bilang, saya tidak cari banyak jemaat. Saya mau semua jemaat ini orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Bukan hanya sekedar nopo gereja dan coba jadi batu sandungan. Saya tidak mau. Saya mau kita di sini pada saat keluar dari gereja menjadi berkat buat orang lain. Sama seperti Rasul Paulus. Mulai dari rumah sendiri. Saya seringkali kalau saksi dulu dianggap sombong. Tidak, saya mau saksikan. Rasul Paulus sendiri menyaksikan dirinya. Siapa lagi yang saya mau saksikan kalau bukan diri saya yang dulunya brengsek, mungkin lebih parah lagi dari Rasul Paulus. Ya. Saudara tahu, saya pernah menyebut 2 kalimat syahadat. Kalau mungkin saudara berpikir, oh muncul, kok ayo mari rungokno. Tanpa salah saya menyebut itu. Yang membuat itu supaya orang dengar. Yang membimbing saya itu Yusuf Hariri SH. Disaksikan oleh Jenderal Bintang 5 Abdul Haris Nasution
Terus siapa yang mau mengalahkan saya? Profesor Sakia Derajat, Dirjen Bimas Islam. Ini YouTube supaya saya bisa dibunuh kalau seandainya muncul. Tetapi pada saat begitu, saudara lihat, pada saat saya sudah mengalah, sekjen itu setiap hari Jumat Salome suruh turun. Ini menteri, ya, adakan masjid di menteri, dia sekjennya namanya Ilhaidi Ilyas, menterinya waktu itu masih Bapak Hartarto, bapaknya siapa itu, Erlangga Hartarto itu. Terus saya sampai orang bilang, oh, muncar karyanya, tetapi saya justru hati saya menderita, nangis saya. Akhirnya saya masuk di dalam persekutuan doa. Pada saat mereka ke masjid, saya sudah lari dahulu, adakan persekutuan doa. Saya nangis di hadapan Bapak Pendeta Akib, dan Om Akib itu mengadakan kursus Alkitab selama 3 kali, 3 tahun itu 3 kali itu. Khusus untuk Amin ini, supaya jadi pendeta. Tetapi saya belum mau jadi pendeta. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, orang kalau sudah dijamah Tuhan, ya, tidak mungkin mau main-main. Sebab Bapak, ini pengharapan yang sangat luar biasa. Pengharapan yang sangat luar biasa, yang sudah kita nyata, bukan cerita-cerita pengharapan seperti yang saya katakan undian harapan itu. Ini nyata, sudah diperlihatkan. Tuhan menampakkan diri dalam cahaya, kemudian Tuhan akan melihatkan lagi kuasa-kuasanya kepada dalam melatih dia. Dan akhirnya Paulus merasa bahagia, bukan saja karena diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, tetapi dia bisa menceritakan, ini Raja Agripa, ini ceritanya ini bukan orang Romawi, dia ini orang Yahudi. Makanya kesempatan, kalau Festus mengatakan ini kamu gila, karena memang dia tidak tahu tentang agama Yahudi. Nah, ini kesempatan bagi dia. Kedua, kesempatan untuk menyaksikan karya Tuhan, pengharapan Tuhan kepada orang-orang yang berada di dalam persidangan itu. Nah, bagaimana penerapan kita, saudara? Bagaimana kita bisa menerapkan pengharapan itu? Ya, orang yang berharap akan janji Tuhan bersedia dilatih dan dididik Tuhan. Yang sakit loh, saudara, waktu sekolah, cucu saya itu namanya Jordan, karena namanya anak pertama. Waktu itu Rika dengan suaminya masih tinggal di mertua. Jadi anak ini begitu dimanja sama engkong dan maknya, poponya. Nah, sedikit ada nangis, susternya dimarahi. Nah, dimarahi karena mereka ada, susternya ini tidak berani apa. Ini sus. Jadi anaknya dimanja. Waktu sudah bisa, suruhku mulai sekolah. Waduh, anak ini dibawa ke sekolah, itu tidak mau turun dari mobil. Nah, orang kalau mau disekolahkan kan sebenarnya untuk baik, tetapi sakit, harus nongkrong di situ sampai beberapa jam, ya, ikutin apa yang dikatakan guru, sakit. Itu juga didikan, tetapi pada akhirnya seru itu jadi bekal
Makanya kalau kita ini dibimbing oleh firman Tuhan, sakit, ojo bilang nembak-nembak aku ini nggak tahu problem kalian, terutama jemaat di sini kan jarang untuk konsultasi kan. Padahal di sini terbuka, anytime, wherever, whenever, boleh datang, boleh undang. Jadi tidak perlu saudara berpikir saya nembak-nembak, saya tidak tahu kok permasalahan saudara. Tapi mari pada saat firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua ini mengikis tulang sumsum kita, ayo kita buka diri untuk dikerjakan. Biar kau kerjakan turut mau Tuhan. Ku turut apa mau Tuhan. Jadi kita itu bersedia, oleh pengharapan ini kita sedia dididik. Orang yang sudah terdidik akan bercerita tentang pengharapannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang sudah terdidik dan melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, itu pasti memiliki komitmen kehidupan panggilan dari Tuhan. Satu, yang menguntungkan dahulu ternyata rugi karena Kristus. Jadi kembali saya katakan ini lebih utama. Dulu merasanya disanjung, cuman dia dapat surat dari Sanhedrin untuk melakukan tugas hebat, pergi ke Damsik. Tetapi sekarang dia katakan rugi karena Kristus. Just wasting time, hanya buang-buang waktu tok. Komitmen yang kedua, meneladani para pengikut dengan perbuatan. Coba 1 Korintus 11 ayat 1, Saudara Joko, tolong bacakan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-1, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Coba, saudara. Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut. Jadi dia mengikuti Tuhan, ya, dia itu meneladani. Dia sudah praktekkan. Ayo ikut saya seperti aku mengikut Tuhan. Kita jangan ngajak-ngajak orang. Banyak loh pendeta di YouTube itu, ada anak pendeta. Ya, bagi saya sih tidak sepakat ya. Saat jelek-jeleknya orang tua, ojo diumbar. Justru kamu lah yang tidak benar itu. Ya, saat jelek-jeleknya orang tua, pasti orang tua itu melakukan sesuatu untuk kebaikan bagi diri kita. Jangan diumbar. Ini cerita bapaknya pendeta khotbah, nah cocok dengan khotbahnya hidup. Nah, dia juga begitu. Untung-untung dia diselamatkan Tuhan. Nah, yang ketiga, dipaksa teguh pada iman sekalipun fleksibel terhadap budaya. Nah, ini saudara penting. Rasul Paulus berkata, pada saat aku ada di Yahudi, aku kayak Yahudi. Aku berada di Yunani, jadi orang Yunani. Nah, terus anak-anak muda sekarang ke gereja, WL, singer, itu sebaik. Pakai jaket. Iki tutup pegunungan rek. Nek ono AC yo enggak sampai kademen rek. Itu bukan budaya, Saudara.
itu style. Lifestyle it's different than culture. Sudah, anak-anak muda harus tahu, ya, jangan ikut-ikutan pergi ke gereja pakai kaos sakar PDW. Jangan. Harus hormat. Kita datang ke gereja itu menghadap hadirat Tuhan. Orang Islam saja harus wudhu dulu. Pakaian yang tidak pernah dipakai, masih baru. Makanya orang Islam ya kalau jadi orang Kristen, wah, lebih hebat. Oh, mereka sudah persiapkan itu. Mereka sudah tahu bukan ininya saja. Orang kalau suruhku ya, yang dari dalam sudah bagus, itu keluarnya pasti bagus. Ya, tidak mungkin pohon duri menghasilkan buah anggur. Anggur ya anggur betul nih. Kalau kita bagus, luarnya bagus. Ada orang bagus di luar, di dalamnya tidak bagus. Tetapi kalau orang yang bagus di dalam, tidak mungkin sembrono. Fleksibel itu maksudnya budayanya. Seperti siapa itu? Harrison, penginjil di RRC. Bagaimana dia bisa menyelamatkan bangsa yang sangat ketat dengan budaya mereka. Oh, dia pakai juga kunciran, baju, kayak orang Tionghoa. Pokoknya budaya, bahasa dia pelajari, dia melakukan itu. Jadi orang welcome. Nah, di sini dia berikan kesempatan. Jadi suruh jangan kita lihat ya, saudara tahu siapa itu yang kawin dengan meninggalkan istrinya. Dulu penginjil terkenal. Saya dari dulu sudah tidak cocok dengan Frankie Shopping, ya, anak muda. Oh itu Pak Anu, oh bagus loh Pak Anu. Saya bilang saya tidak cocok dengan orang jatuh kan. Kita ini suruhku diberi bukan menghakimi, tetapi diberi hikmat untuk membedakan roh. Ujilah roh. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, ya suruhku, melayani Tuhan dengan motif-motif duit. Kita perlu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Burung di udara tidak menabur, dipelihara. Apatah lagi kita yang melayani dia, dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut suruh. Kalau motif saudara melayani dia, pengharapan saudara kepada Tuhan, jangan takut. Pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Putar
menerima sebagian firman-firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Semoga firman-firman ini Ya, dapat memberkati kami semuanya. amin Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur kehadiran atas segala kebaikan dan kemurahan. Dan kami juga berdoa pada pagi ini kepada bangsa dan negara kami, Ya Tuhan Yesus. khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami, baik Ya. presiden, semua jajaran, Ya Tuhan Yesus. supaya mereka Engkau beri kekuatan, Engkau beri kasih seperti kasih-Mu Yesus, Amin. sehingga mereka dapat mengatasi segala permasalahan hidup yang ada di negara kami. Amin Tuhan. Engkau beri mereka anugerah Amin Tuhan. supaya mereka dapat mengatasi segala apa yang ada di negara kita, yaitu bencana, khususnya bencana corona, Ya Tuhan, terima kasih. dan juga kepada gereja-gereja yang ada di negara kami dan juga di gereja kami, Ya Tuhan. supaya Engkau beri kekuatan bagi yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Amin. Bagi yang lemah, Engkau beri kekuatan. Dan ampunilah juga kami semua atas segala kesalahan, atas segala Ya Tuhan. dosa-dosa kami. Dan kami juga tolong Tuhan, Engkau berkati, Ya Tuhan. Engkau sertai kami pada hari ini sampai kepada akhir zaman, saat kedatangan Ya, yang Tuhan. kedua kalinya, supaya kami semua dapat layak berkenan di hadirat Ya Tuhan. di dalam kasih-Mu yang kudus, Yesus sebagai juru selamat kami. Pada pagi hari ini, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, selamat pulang, hati-hati dalam perjalanan. Tuhan memberkati saudara.